para suster, Buddha, para saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat malam untuk kita semua. Sampai Bapak Ibu, saudara-saudari yang beriman yang terkasih dalam Kristus. Pada malam hari ini kita merayakan perayaan Kamis Putih, di mana kita sekalian tadi bukan yang mendengarkan, tapi kita coba untuk menyerahkan saksikan peristiwa Yesus yang membasuh kaki murid. Bagi orang Israel atau orang Yahudi, tradisi membasuh kaki adalah sebuah tradisi yang sudah menjadi hal yang wajar. Karena dulu di Yahudi atau Israel itu satu jalan yang berlaku, dua orang yang punya jalan seperti sekarang, orang yang memakai kuda atau kedai. Karena itu biasanya setiap rumah, terutama rumah-rumah yang berada di pinggir jalan, selalu menyediakan tempat yang berisi air. Bahkan bagi keluarga yang mampu, disediakan pula budak untuk membasuh kaki orang-orang yang lain. Jadi adalah sebuah tindakan untuk menghargai tamu yang datang. Karena dia menempuh perjalanan saja, maka orang mempersiapkan air yang ditaruh pada diri, lalu mulai mencuci tangan, bahkan membasuh kaki mereka. Bapak Ibu saudara-saudari, pada malam perjamuan terakhir, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mempersiapkan perjamuan. Yesus berkata kepada mereka, terutama kepada dua murid, "Pergilah ke kota ini dan katakanlah kepada orang ini bahwa Tuhan ingin mengadakan perjamuan pesta Paskah di rumah." Jadi Tuhan Yesus itu menyuruh orang untuk mempersiapkan sebuah perayaan, terutama pada malam perjamuan. Rumah yang kemungkinan dipakai oleh Tuhan Yesus adalah rumah orang yang disebut di dalam tradisi kitab suci adalah orang-orang kaum Eseni. Kaum Eseni adalah kaum yang memang mereka hidupnya hanya untuk Tuhan. Mereka bernasab untuk Allah, dan memang mereka tidak punya banyak kekayaan. Ketika mereka masuk di rumah orang Eseni ini, siapa yang ingin membasuh kaki satu dengan yang lain? Siapa yang ingin membasuh kaki? Bahkan di dalam Injil Lukas bab 22 ayat 24 yang juga bercerita tentang perjamuan malam terakhir ini, para murid itu berkelahi, siapakah yang terbesar di antara kita? Jadi sebelum mereka duduk makan bersama Yesus, para murid ini mereka bertengkar, siapakah yang terbesar di antara kita? Mungkin pada waktu itu Petrus mengatakan, "Saya yang paling besar, karena saya yang setia mendampingi Yesus." Mungkin juga Yakobus mengatakan, "Diam engkau Petrus, saya lebih besar dari kamu." Jadi ada sebuah perkelahian
untuk memperebutkan siapakah yang paling besar di antara kalian. Sebenarnya kalau kita kembali ke belakang, perdebatan tentang siapa yang paling besar ini sudah dimulai di dalam karya Yesus ketika masuk pada pertengahan, di mana orang memperdebatkan siapa yang paling besar. Karena itu Yesus mengambil seorang anak kecil, menempatkan di tengah mereka, dan berkata, barang siapa ingin menjadi besar, hendaklah ia seperti anak kecil. Jadi kalau kita masuk dalam kehidupan kita, memperdebatkan siapa yang paling besar, siapa yang paling penting, itu adalah hal yang biasa terjadi. Dalam kelompok apapun, orang mungkin merasa bahwa dia yang paling penting. Orang merasa bahwa dialah yang paling utama. Tanpa dia, orang bisa saja tidak bisa berbuat apa. Di satu sisi ini adalah sebuah hal yang positif, tapi di sisi lain ini mengajarkan sebuah kesombongan yang kalau dipelihara terus menerus, kelompok itu tidak akan bertahan. Kalau kita di dalam rumah tangga kita, kalau tiap hari bapak mengatakan saya yang paling hebat, mama mengatakan saya yang paling hebat, ini kita hanya menunggu kapan bahwa keluarga itu akan mengajukan perceraian. Karena semua orang berpikir bahwa dia yang paling hebat, dia yang paling penting. Nah, perjamuan malam terakhir itu dihiasi oleh sebuah kondisi yang demikian. Ada sebuah pertengkaran di dalam komunitas Yesus yang kecil. Bapak Ibu, itu baru sebuah komunitas Yesus yang kecil. Untuk memperdebatkan siapa yang paling besar di antara mereka. Dalam situasi perdebatan, Yesus justru, karena kalau mereka sudah memperdebatkan, apalagi ingin mencuci kaki, karena orang SD tidak memiliki budak. Yesus membasuh kaki. Yesus ingin menunjukkan bahwa yang paling inti dalam sebuah persaudaraan, sebuah perjalanan iman, itu bukanlah siapa yang paling hebat. Itu bukanlah siapa yang paling inti. Tapi yang paling utama ialah orang mampu atau tidak memberikan dirinya yang terbatas bagi sebuah komunitas, bagi sebuah kelompok yang Tuhan percayakan. Maukah tidak dia memberikan diri? Maukah dia melayani dengan sukacita? Atau dia melayani dengan banyak baik? Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat Tuhan yang berkasih di dalam Kristus, Yesus justru membangun gereja Allah dengan membasuh kaki murid-murid. Yesus melepaskan jubahnya dengan tadi yang diperagakan. Bagi orang Yahudi, jubah itu adalah lambang kebesaran seorang guru. Seorang guru Yahudi itu mereka menggunakan jubah yang sangat besar, yang ingin menunjukkan bahwa mereka harus dihormati. Yesus melepaskan jubah, mengenakan sehelai kain, lalu dia membasuh kaki murid. Ini Yesus melakukan sebuah antisipasi pengorbanan. Sebelum Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib, yang besok akan kita sama-sama layak dalam ibadah Jumat Agung, Yesus menunjukkan bahwa orang harus membasuh kaki guru, orang harus membasuh kaki sesama. Orang harus berani menurunkan kehormatannya agar ia bisa menyatu dengan orang lain.
sudah masuk dalam sejarah dunia, history of the world, sejarah dunia. Kita menemukan bahwa banyak pemimpin karakter yang berbeda. Ada seorang pemimpin terkenal dari Jerman yang bernama Adolf Hitler. Seorang pemimpin partai Nazi. Ada satu partai di mana ketika Jerman kalah dalam perang dunia yang pertama, Hitler ini dia merasa tidak puas dengan perjanjian Warsawa yang menyuruh Jerman harus bertanggung jawab atas kesalahan perang. Sebagai seorang nasionalis sejati, Hitler tidak puas. Lalu dia masuk dalam partai Nazi. Kemudian dia berjuang untuk menjadi pemimpin, dan pada akhirnya dia menjadi kanselir Jerman dan menjadi sebagai presiden, sehingga dia menamakan dirinya di Führer. Tapi Hitler walaupun karisma menarik pada dia pemimpin bertahan di sini, sangat karisma. Dia menunjukkan bahwa yang paling tinggi di dunia itu adalah ras Arya. Ras Arya itu adalah ras asli orang Jerman. Karena itu dia menaikkan membunuh semua orang, terutama orang yang bukan ras Arya, agar mereka dibinasakan dari dunia. Karena yang menjadi suku yang paling besar atau ras paling besar itu adalah bangsa Arya, bangsa Jerman. Mau yang lain sama terkenal itu Wilson Hubertus. Jerman di atas segala. Apa yang terjadi? Yang menunggu waktu lama. Jerman kembali kalah dalam perang dunia itu. Yang justru semakin memperkuat dalam bangsa Jerman, bahkan terbelah menjadi Jerman Barat dan Jerman. Hitler lari bersembunyi dari keadaan. The Führer yang mengatakan bahwa dia yang paling tinggi, rasnya yang paling tinggi ada sebentar. Memang dapat dari perang dunia Timur, Indonesia pada akhirnya tapi ingin menunjukkan, sejarah ingin menunjukkan bahwa orang yang merasa dirinya paling itu pada akhirnya dia menjadi. Karena itu kalau Yesus mengajarkan membasuh kaki bapak harus membasuh kaki istri kita. Bukan pula mengambil air menemani segelas bukan. Di dalam kehidupan ini kita harus saling mendengarkan, harus mampu mengampuni, mampu memaafkan. Jangan menjadikan suami istri adalah pesuruh di dalam rumah. Kita tidak memaksakan. Orang menikah itu bukan untuk menjadi pembantu. Orang menikah, bagaimana menikah untuk sebagaimana dalam tema dalam hari studi berjalan bersama membentuk keluarga Katolik yang setelah dengan keluarga KKN. KKN berarti apa? Keluarga Kudus dari nasab